boleh diceritakan nggak Bu, tugas dari Kalaksa BPBD itu apa? Ya, dari petugas Kalaksa BPBD dari pencegahannya, mitigasinya dari sosialisasi, kemudian himbauan, kemudian pelatihan, menyiapkan masyarakat yang pada saat nanti sebelum, pada saat dan sesudah bencana itu mereka siap sehingga mereka tahu. Contohnya seperti Kecamatan Tambak itu kemarin ada banjir, itu mereka sekarang sudah lebih siap menghadapi banjir daripada di Kecamatan Kemeranjen, karena Kecamatan Tambak itu udah berulang-ulang kali untuk banjir. Tapi di Kemeranjen sudah 30 tahun yang lalu baru setelah ini ada banjir. Kemudian kegiatan kami untuk penyiapan itu ada namanya Destana, yaitu desa yang tangguh bencana. Di situ kita bentuk forum penanggulangan bencana yang melibatkan dari masyarakat, dari organisasi masyarakat dan relawan. Berapa periode atau tahun Bu seseorang menjabat sebagai Kalaksa BPBD? Kalau untuk periodenya, waktunya itu tergantung dari Bapak Bupati, tapi minimal pada masa pandemi ini minimal 1 tahun di jabatan yang sama. Tapi semuanya tergantung dari Bapercakat ya, tim dari kabupaten. Manakala dibutuhkan untuk perangkat daerah lain ya kita harus siap untuk mutasi. Manakala masih dibutuhkan di BPBD ya kami siap tetap di BPBD. BPBD ini khusus buat penanganan bencana itu aja atau ada kegiatan yang lainnya Bu? Ya tadi pra bencana, pencegahan pada saat bencana dan pasca bencana. Dan itu ada pengalaman menarik gak Bu yang bisa diceritakan? Ya, karena setelah saya dilantik tanggal 6 Maret, kemudian pelantikan 6 Maret dilantik, 16 Maret langsung ada penetapan dari Bupati yaitu siaga darurat, yaitu dalam COVID ya, COVID-19. Dan pada saat itu kita tahu semuanya, masyarakat di Indonesia mungkin ya ada viral tentang yang meninggal, COVID yang meninggal sampai digali lagi, sudah dikuburkan, digali lagi. Itu pengalaman yang luar biasa bagi kami karena pada waktu itu kita mencari yang memakamkan jenazah COVID itu sulit, sehingga alhamdulillah atas pertolongan Allah pada saat itu saya subuh-subuh kemudian ke Taman Makam Pahlawan. Di situ ada penjaganya, saya datang ke sana sendiri, saya mohon bantuannya untuk mau ikut memakamkan sebagai petugas pemakam untuk COVID-19. Walaupun pada saat itu mereka tidak langsung menjawab, mungkin waktu itu ya sulit ya untuk menjawab, ya semua orang takut, semua orang keluar rumah saja takut, semuanya takut. Alhamdulillah mereka mau dan sampai sekarang menjadi tim yang handal bagi kami, di samping dari tim dari BPBD TRC. Dalam BPBD itu bentuk latihannya gimana ya Bu? Latihan fisik atau gimana itu ada nggak? Ada, ya ada latihan fisik, ada latihan kebencanaan yang diadakan di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Tapi selama pandemi ini baru sekali kita mengirimkan, kemudian ada tim dari pusat juga yang ke kabupaten karena memang sekarang kan sangat dibatasi. Tapi kalau tidak pandemi itu rutin untuk dilakukan, baik di dalam kita sendiri, peningkatan kapasitas dari TRC itu sendiri, baik yang dilakukan oleh BPBD secara internal maupun kemudian melibatkan pelatih-pelatih dari luar, dan dari BNPB juga mengundang. Itu setiap tahun ada undangan untuk tim TRC, bahkan pelatihannya itu sampai keluar Jawa. Biasanya malah di daerah bencana. Pada saat ada bencana, pada waktu itu di Lombok,
tim TRC kami diundang di sana sekaligus membantu bencana, sekaligus itu menjadi pelatihan. Jadi modelnya BNPB seperti itu. Ada bencana sekaligus untuk apa? Untuk pelatihan sekalian, ya. Nah, pelatihan itu dibedakan nggak Bu antara wanita sama pria atau dicampur gitu Bu? Enggak, kalau untuk sudah tim TRC ya semuanya sama. Tapi kalau di kami, kalau yang itu lebih banyak yang di pusdalopnya untuk TRC dan untuk pengambilan gambarnya untuk itu. Jadi TRC kami yang wanita memang jumlahnya sedikit sekali. Nah, sekarang kan pandemi COVID ya Bu. Kalau biasa sebelum pandemi COVID kan fokusnya buat bencana-bencana seperti itu. Ya. Nah, sekarang tambah pandemi COVID, itu kegiatan di BPBD gimana Bu? Tambah sibuk kah atau gimana? Ya, otomatis tambah sibuk, tapi kita manage ya. Kita manage dengan baik sehingga di samping pandemi itu tetap berjalan, mau tidak mau kan sampai sekarang juga tetap ada, yang meninggal juga kemarin ada, kemarinnya lagi ada. Kemudian setiap hari penambahan yang positif juga ada, sehingga kami kalau di COVID-19 kan kami sebagai sekretaris juga logistik, sehingga tugas kami adalah logistik dan pemakaman. Seandainya ada yang positif, itu biasanya kita melakukan penyemprotan, bantuan logistik kepada COVID, dan untuk bencana alam yang memang di bulan Oktober ini luar biasa, meningkat banyak sekali, apalagi tanggal 24 sampai 31 Oktober itu ada 96 titik bencana, sehingga kami memang benar-benar all out dan tidak ada yang libur. Pada saat kita libur nasional itu semuanya kita melaksanakan tugas 24 jam Mas. Terus katanya Ibu kemarin Kalaksa BPBD Sejatan itu hanya ada 2 wanita, benar Ibu? Iya. Itu gimana Ibu? Di Gerobokan, Wendang, dan Kabupaten Banyumas. Karena memang BPBD itu banyak fisiknya ya, di samping memanage, tapi juga fisik itu memang harus kuat. Itu terjadi tahun ini aja apa sebelumnya pernah terjadi gitu Bu? 2 Kalaksa BPBD hanya 2 wanita gitu? Kalau dulu kayaknya infonya ada 3. Ya, sekarang ada 2 ya. Terus balik ke waktu dulu Bu, waktu menjadi camat Jati Lawang pada tahun 2008 ada 2 perempuan yang menjadi camat. Iya betul, betul ya. Bagaimana Bu? Itu bisa itu gimana Bu? Yaitu pada waktu itu memang selama ini pemerintah Kabupaten Banyumas kayaknya dulunya itu pernah ada lah camat perempuan, terus dalam jangka waktu lama nggak pernah ada, sehingga Pak Bupati pada waktu itu mungkin untuk peningkatan gender untuk keseimbangan gender pemimpin wanita itu ada camat perempuan. Nah kemudian setelah kami pindah tidak menjadi camat, itu juga lama tidak ada camat perempuan, baru tahun 2019 sampai ini sudah ada camat perempuan 2 di Kabupaten Banyumas. Nah itu pas ada 2 camat itu gimana Bu pembagian tugasnya? Kan beda-beda kecamatan. Saya di Kecamatan Jatilawang, camat yang satunya yang Bu Rusmiati pada waktu itu di Kecamatan Karanglewas. Beda kecamatan ya. Ada kegiatan terdekat nggak Bu? Ya. Ada beberapa kegiatan mitigasi, yaitu untuk pembentukan destana itu di Desa Cibangkong, yang di sana kan rawan longsor juga. Kemudian kegiatan di Cirahap juga kegiatan untuk pelatihan untuk penyuluhan tentang mitigasi bencana, dan kita selalu rutin banyak dari RRI mengundang kita secara rutin, kemudian Banyumas TV juga beberapa kali, kemudian ada beberapa kali radio juga mengundang kita itu untuk sosialisasi. Kita kemudian sering rapat koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait untuk mitigasi, untuk pencegahan. Jadi kita yang awal ini apabila kegiatannya pas tidak banyak diselingi dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan mitigasi. Terus suka duka
dengan profesi menjadi Kalaksa BPBD, mungkin ada Bu boleh sisakan? Ya, kalau dikatakan duka itu bukan berarti duka itu enggak, tapi hanya masalah waktu sehingga ketemu dengan keluarganya itu sangat terbatas. Tapi alhamdulillah pada saat saya menjadi kepala BPBD, kepala pelaksana BPBD, anak-anak sudah menikah semua, tapi memang dari muda saya memang sudah senang bekerja sehingga keluarga sudah terbiasa. Saya itu pulang malam, kadang tengah malam itu udah terbiasa. Alhamdulillah tidak ada hal yang mengganggu keluarga itu tidak. Alhamdulillah bisa membagi waktu dengan keluarga. Di hari Sabtu Minggu kalau memang pas tidak ada acara dinas ya saya sempatkan untuk masak dengan keluarga. Ibu pernah merasa jenuh nggak dengan pekerjaan yang sekarang? Terus gimana sih cara Ibu menanggulangi rasa jenuh itu? Ya, sampaikan nawaitunya, niatnya itu bekerja ibadah. Insya Allah yang namanya bekerja tidak ada rasa bosannya, karena itu sudah menjadi komitmen kami, sudah menjadi tugas kami, sehingga lelah juga ada. Tapi insya Allah kalau bosan, jangan sampai itu bosan, karena memang itu sudah menjadi kewajiban, menjadi ibadah. Jadi yang namanya orang hidup kan kalau sudah ibadah tidak boleh bosan. Bekerja juga jangan sampai bosan. Nanti kalau lelah ya kadang capek, ya itu manusiawi ya. Tapi kalau bosan insya Allah tidak bosan. Karena di dalam kehidupan kan tidak boleh bosan, jangan sampai bosan.